Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan membahas bab ketiga di biologi kelas 12, yaitu tentang materi genetik. Apa yang kalian ketahui tentang materi genetik? Ya, benar, adalah tentang bagaimana atau apa zat yang bisa menurunkan sifat dari orang tua pada keturunannya. Nah, ini ya, ilmu yang mempelajarinya disebut dengan genetika. Yang pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel, seorang pastor yang mencoba pertama kali untuk permodelannya adalah dia mencoba mengawin silangkan kacang kapri. Asam nukleat yang berhubungan dengan hereditas adalah DNA dan RNA. Nah, DNA kepanjangan dari deoksiribonukleat asid, ya. Nanti DNA ini tersusun atas banyak nukleotida, maka disebut dengan polinukleotida. Setiap nukleotida akan terdiri atas 3 komponen, yaitu gula pentosa, ya, kemudian asam fosfat dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada dalam DNA itu ada golongan purinnya yaitu adenin dan guanin, sedangkan golongan pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Nah, inilah struktur DNA. Ya, kalian perhatikan bahwa DNA itu adalah rantai polinukleotida yang saling berpilin sehingga membentuk double helix. Di situ ada ibu tangga dan anak tangga. Ibu tangga adalah bagian yang luar, kemudian anak tangganya tersusun atas basa nitrogen yang berpasangan. Ada rumus di sini yaitu ATGC atau GS, ya. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin, ya. Nah, selanjutnya DNA itu bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. Bersifat heterokatalitik karena dia mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Sedangkan bersifat autokatalitik karena DNA mampu mereplikasi dirinya sendiri untuk menghasilkan DNA baru. Nah, teori replikasi DNA ada 3, konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Itu penjelasannya, kita lihat secara gambar. Nah, ini kalau konservatif, DNA yang baru itu benar-benar terpisah dengan DNA yang lama. Nah, kemudian pada semi konservatif, untaian DNA lama dan baru pada sel anak itu masing-masing berbagi seuntai. Kemudian kalau dispersif, dalam satu DNA lama, DNA baru bergabung pada sel anak. Nah, ini pada proses replikasi DNA juga dibantu oleh enzim helikase, polimerase, dan ligase. Selain DNA ada juga RNA. RNA itu ada 3 macam, RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Nah, ini adalah perbedaan antara DNA dan RNA secara lebih detail. Yang pertama adalah tempat ditemukannya. Kemudian DNA itu berupa rantai panjang dan double helix, tadi ya sudah dibahas. Kalau RNA adalah rantai pendek dan tunggal. Kemudian DNA berhubungan erat dengan pewarisan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya berhubungan dengan sintesis protein. Kemudian kalau DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, sedangkan RNA dipengaruhi. Kemudian basa nitrogennya kalau pada DNA itu adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan kalau RNA itu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian yang terakhir adalah tentang gulanya. Kalau DNA deoksiribosa, sedangkan kalau RNA adalah ribosa. Ini adalah komponen penyusun gen. Nah, ini fungsinya, di mana gen itu adalah mengatur perkembangan dan metabolisme individu, kemudian menyampaikan informasi genetik pada generasi selanjutnya. Nah, gen itu terletak dalam lokus yang tersusun berderet secara linier, dan lokus yang bersesuaian itu disebut dengan alel, ya. Jika dalam satu lokus ada lebih dari satu alel, maka disebut dengan alel ganda. Karena gen tidak bisa dilihat, sifat
pembawa sifat ini untuk dipelajari itu disimbolkan dengan huruf kapital untuk gen pembawa sifat dominan, dan disimbolkan dengan huruf kecil itu untuk mempelajari gen pembawa sifat resesif. Ya, dalam susunan gen juga ada yang disebut dengan genotip dan ada yang juga disebut dengan fenotip. Nah, selanjutnya adalah tentang kromosom. Kromosom itu ukurannya berbeda-beda, dan pada tumbuhan ukuran kromosom ini lebih besar. Nah, inilah struktur kromosomnya. Sepotong struktur kromosom, di mana bagian utamanya itu sebetulnya adalah lengan kromosom dan sentromer, tapi ada bagian tambahan, diantaranya adalah satelit, kromomer, ya, telomer. Kromatid itu adalah lengan kromosom atau badan utama yang mengandung gen. Sedangkan kromomer merupakan kromonema yang mengalami pembelahan. Sentromer adalah bagian pelekukan di sekitar pertengahan kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Sedangkan satelit, bagian kromosom yang membentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang terakhir adalah telomer, adalah daerah paling ujung pada kromosom yang berfungsi untuk menghalangi tersambungnya ujung kromosom satu dengan ujung kromosom lain. Nah, ini ya. Dilihat dari jumlah sentromernya, ada 4 macam kromosom. Dilihat dari letak sentromernya, ada 4 macam kromosom. Ini dilihat dengan menggunakan gambar mungkin bisa lebih jelas. Nah, macam kromosom ada 2, yaitu ada autosom dan ada gonosom. Autosom itu kromosom tubuh, jadi letaknya ada di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sedangkan gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, jadi letaknya hanya pada sel kelamin saja. Pada kromosom manusia yang jumlahnya 46 buah, itu 44-nya adalah autosom dan 2-nya adalah gonosom. Simbol untuk pria itu adalah 22 AA plus XY. AA itu berarti 22 pasang autosom plus XY, atau 44A plus XY, atau 44 buah autosom plus XY. Sedangkan pada perempuan 22 AA plus XX atau 44 A plus XX. Nah, jumlah kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Tapi seandainya pun ada yang jumlahnya sama, karyotipenya berbeda-beda. Ini adalah karyotipe kromosom pada manusia. Perhatikan, ada 22 karyotipe, ada 22 set kromosom pada setiap sel manusia. Dan yang terakhir adalah membedakan jenis kelamin saja. Itu pada manusia yang jumlahnya sangat banyak ini pun sudah berbeda-beda. Jadi setiap manusia karyotipenya unik gitu ya. Karyotipe umumnya seperti ini, tapi setiap manusia itu mempunyai perbedaan sedikit di pola DNA-nya, sehingga itulah yang menyebabkan manusia satu dengan yang lainnya berbeda, walaupun dia satu garis keturunan atau walaupun kembar sekalipun. Yang terakhir, bagaimanakah hubungan kromosom, DNA, dan gen? Kalian perhatikan gambar ini. Di sana ada gambar sel. Di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, dan di dalam DNA ada gen. Nah, kalian bisa menyimak mana komponen terbesar sampai terkecil dari materi genetik dalam tubuh kita. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.